Satu orang 50.000. Ternyata yang daftar 150. 150. 5 kali lipat dari 5 kali target lipat. gue. Lah, pukul rata aja deh, setiap batch itu dari batch 3 ke atas itu rata-rata alumninya tuh 100 orang. 100 orang. Jadi mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. 4.000, wow, 4.000 orang. Gue masih menghindari hal-hal cryptocurrency. Ya lumayan lah. 100. Bisa beli Innova Reborn. Ini gede, ada bulan-bulan tertentu yang mereka kayaknya udah deh mbak, kamu kapan bisanya, kita hayu aja gitu. Halo guys, balik lagi sama gue Akbar di Impactful Voices, tempat di mana cerita dan insight para kreator hebat bertemu. Oke, di episode kali ini gue akan menghadirkan seorang perencana keuangan yang dulu bergabung di satu batch Certified Financial Planning sama gue. Beliau adalah seorang content creator, seorang ibu, dan punya satu wadah komunitas yang bener-bener engage. Nama komunitasnya Cash Flow Therapy. So guys, please welcome Nadia Harsha. Gimana kabarnya Mbak Nadia? Alhamdulillah baik, sehat sehat semuanya. Thank you banget ya Mbak Nadia sudah mampir ke studio kita ini ya. Yes. Dan kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Nadia nih? Masih jadi ibu-ibu. Pastinya. Paling sibuk sumpah jadi ibu-ibu. Paling Paling sibuk jadi ibu-ibu, tapi juga jadi financial planner, financial content creator, jadi trainer juga kalau ada in-house training dari company atau brand. Seru deh, pokoknya semuanya dikerjain. Semuanya ya, apa palu gada gitu ya? Palu gada, mau apa ayo bisa. Mau apa aja ayo lah, silakan lah hubungin Ibu Nadia lah di sini. Kalau terutama tapi tentang apa personal finance ya, di situ ya teman-teman ya. So Mbak Nadia ini kan Anda terkenal banget ya dengan CFT ya, Cash Flow Therapy. Terkenal ya. banget, tolong dong. Terkenal banget, ribuan gini ya sekarang ya. Yes. Kalau waktu dulu kan kita lulus CFP kan tahun 2020 ya. Yes, di situ pas ya. banget pandemi ya. Pas banget pandemi, kita angkatan pandemi dan termnya lama banget ya waktu itu ya. Katanya bisa dibilang paling lama waktu pendidikannya itu ya. So boleh cerita dulu dong Mbak Nadia, journey lo di dunia konten ini seperti apa? Kapan sih lo mulai ngonten dan waktu itu apa yang men-trigger lo untuk ngonten itu sendiri sih? Oke, jadi sebenarnya niat awal ngonten itu adalah karena pengen berbagi. Jadi gue ini adalah salah satu ibu-ibu yang sangat terbantu ketika misalnya waktu itu lo jadi ibu baru, pengen pilih apa, contohnya dot bayi aja. Yang gue lakukan adalah gue ya browsing aja, cari tahu konten-konten orang tentang review dot bayi gitu. Nah berangkat dari situ gue ngerasa perlu untuk memberikan give back gitu. Oh gue udah ngerasa terbantu sama orang yang memberikan review-review, kayaknya gantian deh. Gue pengen menjadi orang yang membantu untuk memberikan review-review itu. Dulu awalnya gue tuh blogger, gue suka nulis. Bukan ya. dulu waktu masih kerja di situ ya, di Kalimantan kan ya waktu itu. Yes, jadi ya sebenarnya karyawan terus sambil ngisi waktu luang gue tuh suka nulis. Blogging ya? Gue blogging. Nah, terus gitu dari situ sebenarnya yang kebawa platformnya aja yang ganti. Habis itu kebawa ke Instagram. I see. Nah, jadi mulai ngonten itu sebenarnya karena satu iseng, dua karena ya pengen memberikan impact yang sama aja karena gue ngerasa terbantu, ya gue pengen gantian bantuin orang. Oke. Itu journey awalnya. Oke, jadi from blogging to ini ya berarti apa social media content creator. Nah, jadi ya, mostly dulu kebanyakan konten gue itu adalah tulisan. Okay. Nah, abis itu kayak mungkin 3 atau 4 tahun terakhir Instagram kan switching ya dari foto dan tulisan berubah jadi video. Video, ya short video. Itu tuh apa namanya, gue ngerasa ngos-ngosan banget sih karena gue bukan tipe orang yang suka ngomong depan kamera. Bukannya? Masa sih? Sumpah dulu tuh kayak gue gak percaya nih kayaknya gue. Kayak mau take satu video itu kayak ya Allah Robi susah banget. Nah jujur itu tuh susah banget sebenarnya gitu ya. Jadi switching dari konten tulisan ke video itu adalah salah satu hal yang challenging banget buat gue. Nggak ada yang tahu kan? Kalian merasa ngelihat gue sekarang kayaknya lu luwes banget ngomong di video, bohong kan? Nggak, jujur dulu tuh nge-tag
bikin satu video durasinya satu setengah menit itu gue ngabisin 2 hari Astaga. buat syuting dan buat ngedit. Astagfirullah. Sekarang udah langsung gak ada semenit udah kelar banyak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong gini, dulu yang lu blogging itu lu nulis apa ya, Mbak Nadia? Mostly tuh palu gada sih sebenarnya. Jadi lebih kepada catatan harian gue aja. Waktu gue lagi mau nikah, persiapan nikah gue arsipin di situ. Oh, diary gitu ya. Diary. Jadi kayak ini vendor yang oke, ini vendor yang nggak oke gitu. Hal-hal kayak gitu. Terus punya anak ya lagi journey-nya gue jadi ibu gitu. Apa sih tantangannya gitu ya? Kayak 6 bulan pertama punya bayi tuh rasanya gimana sih gitu, hal-hal kayak gitu. Gue ya pertama kali waktu yang lu mulai awal kita follow-followan ya di waktu di hari keberapa sih FB itulah, lu malah banyak share mengenai ini ya, school from home anak lu ya waktu itu ya. Iya, dulu ya. Hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin ya finance udah ada tapi belum heavy ke situ ya. Betul. Di situ ya. Mostly ya karena suka sharing aja, jadinya terlatih untuk bikin postingan-postingan yang bikin orang jadi tertarik gitu. Kalau dulu kan abis itu, tapi untuk finance itu lo mulainya di tengah-tengah CFP kan ya? Ya, di tengah-tengah CFP. Di tengah-tengah CFP. Apa yang reason apa yang akhirnya lo berpikir, oh kayaknya gue harus ke finance, apa karena lo waktu itu soon to be CFP holder atau mungkin lo melihat ada niche tertentu nih di dunia finance? Ya kayaknya karena soon to be CFP holder sih, biar balik modal saya. Gue bayar CFP sendiri, nggak dibayarin kantor. Jujur. Tapi dibalik itu sebenarnya gue tuh sempat bekerja di salah satu firma perencana keuangan back in 2010 sebelum gue bekerja di perusahaan tambang. Nah, back in 2010 sampai 2020 itu kan 10 tahun ya, itu gue ngerasain bagaimana ilmunya tuh kepake banget dalam kehidupan gue. Kita tuh sama-sama sadar pasti jadi orang dewasa, baru nikah, mau punya keluarga, membina kayak bangun itu semua tuh rasanya pasti tercepot-cepot banget gitu. Ya kan? Jadi gue ngerasa bahwa ilmu-ilmu yang gue praktekkan hasil dari bekerja di salah satu firma keuangan ini kepake banget. Berdasarkan ilmu dan pengalaman itu, ya udah deh kayaknya gue akan sharing nih hal-hal yang sifatnya keuangan. Di samping itu juga ada ada title itu kan CFP itu ya, ada sertifikasi di sana. Jadi semakin relevan juga ketika lu nge-share mengenai konten-konten keuangan gitu. Jadi gue mengawinkan nih antara holder dan keilmuan yang gue alami, yang gue tekuni dengan pengalaman selama 10 tahun itu gitu. Jadi ya mungkin emang akhirnya jadi ketemu dengan konten-konten yang real, konten-konten yang relatable gitu. Itu sih yang kayaknya bikin orang jadi tertarik sama konten gue. Kalau kita bicara mengenai konten keuangan gitu ya Nanya. Ini sebetulnya kapan pertama kali lu dapat revenue dari sebagai konten creator di dunia finance ini? Wah, bentar ya gue pikirin dulu. Tapi jujur kayaknya brand itu udah ada yang approach gue bahkan sebelum follower gue tuh menyentuh angka 10.000. Oh jadi sebelum malah masih 9 ribuan ya, lu masih nano ya waktu itu ya? Di bawah 10.000 tuh udah ada brand yang approach gue. Nah gue surprise dong, kan follower saya cuma segini gitu. Nah turn out waktu itu brandnya itu melihat bahwa sebenarnya it's not about the followersnya, tapi dia bilang yang mereka cari waktu itu adalah kualitas kontennya. Lo bisa menyampaikan suatu hal dengan sistematis, sederhana, orang lain ngerti dan orang lain jadinya nggak terintimidasi. Itu kata waktu itu kata brandnya. Terintimidasi ya. Dan itu yang menurut gue jadinya banyak yang intimidasi emang ya. Iya. Siapa sih yang intimidasi? Siapa tuh? Nah jadi itu yang menurut gue akhirnya pede gitu, kayak ternyata brand itu nggak cuma cari jumlah followers aja, tapi kualitas kontennya dan bagaimana lo build that content juga kayaknya menentukan. 10K lo waktu itu
tahun berapa ya? Mbak? 2021 2021 ya, 10K sebelum ya? 2000 ya pokoknya dari gue mulai konten, gue inget waktu itu pertama kali mulai konten follower gue 600 say. 600. Oh, gitu. Cepet ya. Sekarang 600. sekarang udah 60 ya sekarang ya? Ya 70.000. 70K ya? 70K ya saat ya pas podcast ini menuju dibuat 1 juta. Iya, Coba, cepat say. lah pokoknya. Tahun ini udah 100K lah pasti atau lebih lah ya. Ya bismillah ya, doain ya. Ya, tapi ya diiringi juga sama engagement pastinya ya di situ ya. Oke. Tapi waktu dulu gue inget lu malah sempet ngonten rumah ya waktu sempet ya. Nah. Pas 2021. 2021. 2021 ya bener ya? 2021. Waktu itu kan udah ada finance nah karena sekarang kalau kita ngelihat nih ya kan ada juga tuh akun-akun home decor gitu. Kenapa waktu dulu lu nggak terpikir untuk lu diversifikasi ke situ tuh akunnya tuh? Sebenarnya udah kepikiran, gue udah bikin akun khusus untuk rumah gue, tapi nggak kepegang Oke, saya. baik. Udah. Jujur, tapi nggak kepegang. Tapi walaupun gue ngonten tentang rumah juga POV-nya tuh selalu soal finance gitu. Jadi gue cerita gimana waktu itu gue mencontreng akhirnya salah satu tujuan finansial gue pengen punya rumah dan merenovasi total rumah yang gue beli. Perjalanannya tuh kalau nggak salah 7 tahun ya dari cita-cita sampai akhirnya beres tuh renovasi. Nah POV-nya tuh selalu soal gimana gue mengelola duitnya karena UUD Kak ujung-ujungnya Oh ya, duit. ujungnya duit, betul. Apalagi gitu. KPR ya pengeluaran terbesar kedua pertama sih kan dana pendidikan anak pertama ya. Iya. Kedua ya. Kurang lebih itu. Kurang lebih. Kamu tuh ke berapa tuh? Kedua kan? Iya, sekolah kan? anak gue mahal banget cuy. Iya sama, anak gue juga bakal masuk sekolah anak lo. Enggak, jadi gini, kalau KPR kan kalau dimundurin lagi itu diambilnya 7 atau 8 tahun lalu misalnya ya. Iya. Nah, 7 atau 8 tahun lalu itu nggak segede itu gitu. Kan Oke, gue baru baik. sekolahin anak gue recently kan. Jadi emang jadi jadinya kebalap tuh Kebalap si ya? KPR-nya. Iya. Jadi Jadi mulai dari kayak lu bahas kayak dari awal KPR terus habis itu ada pelunasan sebagiannya itu juga kan di situ kan strategi sampai akhirnya yang waktu dulu kita IG Live ngebahas yang masalah rumah udah 2022 ya. Yang lu cerita katanya cicilan lu kayak cuman kayak buat setara sama jajanan GoPay gua bar kata kayak gitu tuh gimana ceritanya tuh Tan? Ya karena kan gue melakukan pelunasan sebagian. Jadi gue melakukan pelunasan sebagian KPR gue tapi tenornya tetap panjang. Oke, tenornya tetap panjang. Jadi efeknya adalah misalnya cicilannya tadinya sebulannya 5 juta karena gue lunasin sebagian besar pokoknya itu cicilannya jadi cuma 700.000 gitu. Banyak yang bilang sih kenapa nggak lo sekalian beresin aja. Nah pertimbangannya waktu itu adalah gue lagi renovasi. Kalau semuanya digabrukin untuk ngelunasin KPR takutnya gue nggak punya dana cadangan. Lo tahu kan renovasi itu renovasi tuh bisa ya luar biasa lah di situ ya. Dari situ itu cukup kemakan ya kontennya Mbak ya. Iya lumayan. Gue ingat salah satu konten yang bikin boosting justru yang bikin boosting pertama kali gue bisa tembus 10-20K follower pertama itu justru adalah gue cerita tentang betapa vulnerable-nya gue ketika gue resign jadi ibu rumah tangga nggak punya penghasilan. Terus gue ngerasa banget anxiety attack di situ. Iya. Nah, jadi justru karena itu banyak banget orang-orang yang ngerasa relate. Jadi ibu-ibu yang kayak bukan terpaksa ya, kayak di satu titik mereka harus memilih gitu. Oh, gue pilih karir atau pilih anak gue. At some point banyak lah ibu-ibu yang kesandung itu gitu. Nah, jadi kayaknya lumayan banget memberikan gue masuk radar tuh akhirnya di konten itu. Nah berikutnya adalah konten-konten tentang rumah. Next baru tentang rumah, baru ya abis itu mulai sekarang ya udah bener-bener ke finance ya, totally di situ ya. So kalau kita ngobrolin konten finance gitu ya, cash flow terapi itu sendiri yang mungkin sekarang yang selalu lo kampanyekan gitu. Bisa cerita nggak sih itu Mbak kira-kira itu tuh program apa,
Terus idenya tuh dari siapa? Dan journey awalnya tuh kayak gimana gitu sampai sekarang rame banget nih guys nih kalau mau tahu. Jadi gue punya program namanya Cash Flow Therapy. Yeah. Di bulan-bulan sekarang udah menuju ke batch 38. Oke. 38. Jadi gue buka program ini 1 kali sebulan. Sebulan ya. Nah, jadi programnya tuh selama 30 hari semua pesertanya dimasukin ke dalam WhatsApp group selama 30 hari. Makanya kita menyebutnya terapi gitu. Ya, diomel-omelin Jadi lo kayak puasa Ramadan ya. Kayak puasa Ramadan. Nah, jadi itu awalnya gue inget banget bulan Juni tahun 2021. Wow, itu 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Jadi gue tuh iseng. Jadi sebenarnya gini, gue tuh punya satu hal yang membuat gue ngerasa berguna banget ketika kita ngomongin finance, yaitu gue selalu catet duit yang gue keluarin setiap hari dan sebulan sekali gue evaluasi. Nah, itu yang menurut gue satu hal yang kayaknya basic banget tapi banyak orang sering skip. Dan kalau dilakukan sendiri itu satu bosan, dua sering akhirnya ya di tengah-tengah berhenti, nggak jalan lagi. Nah, akhirnya gue punya ide. Awalnya adalah gue pengen minta ditemenin. Jadi gue bikin siapa yang mau masuk ke WhatsApp group, temenin gue setiap hari, kita catat duit yang keluar, nanti di akhir bulan gue kasih template untuk kalian evaluasi. Terus gue bikin kayak gitu di Instagram, bikin postingan, gue nyari 30 orang nih, siapa yang mau ikutan for free gitu. For free waktu itu ya? Ya, for free. Nah, akhirnya ketemu 30 yang daftar. 30 daftar, tapi waktu itu masih for free ya? For free, 30, karena kan emang ya kelinci percobaan gue gitu. Nah, akhirnya, batch 1 berjalan, turn out mereka happy banget dengan hasilnya. Mereka sangat-sangat, pesertanya ya, mereka sangat-sangat ngerasa bahwa oh ternyata dengan hal yang sesederhana ini banyak banget insight keuangan yang bisa gue dapet gitu. Bikin lagi dong Nat gitu. Nah, terus udah gitu karena mereka banyak cerita, otomatis cerita itu bergulir lah di Instagram. Gue buka batch 2. Gue buka batch 2. Terus gue iseng bayar ya satu orang 50.000. Oh, start from Goban ya? Goban aja. Goban. 50.000 gue suruh bayar. Aiming gue adalah 30 peserta dan gue kayak pada mau nggak ya disuruh bayar gitu. Ternyata yang daftar 150. 150. 5 kali lipat dari target gue. Gimana? Nah, animonya tuh lumayan banget, selalu ada. Ya di batch 2 itu akhirnya gue hanya mengambil separuh dari pendaftar gitu. Jadi kayak mohon maaf ya karena kapasitas gue nya juga belum, maksudnya program ini belum sepenuhnya ajak, modul juga belum ada gitu ya. Jadi gue kayak ya udah gue ngambil setengahnya aja. Nah, berikutnya gue dibantu sama salah satu temen gue, terus kita improving the modul, improving the SOP gitu ya? SOP segala macem. Akhirnya lanjut batch 3 sampai bergulir terus, nggak pernah putus. Sekarang batch 37. Gile, gokil juga ya. Udah berapa? Oh, berarti yang udah dihasilkan berapa ya sama Ibu Nadia ini ya? Berarti gue langsung kalkulasi langsung. Tapi total lagi nih, kalau boleh tahu, total yang ikut dari awal sampai sekarang nih, itu berapa Mbak Nadia? Alumninya. Jadi kurang lebih kan 37 batch, rata-rata pukul rata aja deh, setiap batch itu dari batch 3 ke atas itu rata-rata alumninya tuh 100 orang. 100 orang. Jadi mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. 4.000, wow, 4.000 orang. Gila itu kalau community, kalau ada brand mau kerja sama nih ya. Kita mau memanfaatkan community-nya Ibu Nadia nih yang udah ribuan orang benar-benar bisa convert habis itu bisa benar-benar ini kira-kira bisa nggak sih itu? Kira-kira bisa nggak? Aduh, bagian itu agak sulit saya jawab ya, takut karena gini. Mungkin karena teman-teman yang ikut cash flow terapi gue emang benar-benar berencana untuk memperbaiki keuangan mereka, dan gue berharap juga mereka tuh mendapatkan informasi yang senetral mungkin. Jadi emang kalau mau ada kerja sama brand, TNC-nya lumayan banyak dan gue lumayan ketat menyeleksi produknya gitu. Jangan sampai teman-teman ini yang udah semangat belajar
atur uang dapat produk yang zonk gitu aja sih. Gitu, atau mungkin produk yang kurang relevan gitu ya. Nah, Mungkin jadi diajak. emang produknya mesti sejalan. Mungkin dengan mereka cashflow mesti kayak therapy. misalnya ada seorang kan mostly kebanyakan dia tingkat literasinya mungkin di mana tuh kalau gue tahu. Sebenarnya basic, Basic. basic tapi most of them udah satu rata-rata udah mulai tertarik dan udah mulai jalan untuk punya rekening investasi. Oke, berarti sudah mau on the way untuk dia punya reksadana atau punya saham gitu ya. Yes, betul. Oke, ya kalau misalnya ibaratnya kayak gitu, tiba-tiba ada perusahaan pialang futures kan udah pasti nggak mungkin nggak lah ya. masuk. Mungkin tiba-tiba ada P2P lending nih gitu mau masuk kan juga gimana? Jadi nggak cash flow terapi jadinya ya. Betul. Jadi memang gue berusaha untuk membatasi hal-hal itu biar teman-teman yang udah semangat ini jangan sampai ya zong aja. Gitu. Oke, jadi benar-benar dikurasi banget gitu ya sampai sedetail mungkin gitu ya. So kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Nadia nih, kalau strategi itu kan kalau kita bicara strategi untuk dapetin masa ya, ini kan otomatis orang satu tadi ya udah pasti orang yang mantan alumninya pasti akan cerita juga ke orang lain tuh kan bisa kita bilang kayak word of mouth marketing lah di situ ya. Yes. Ada cara lain lagi nggak yang lo lakukan untuk nambah atau untuk menjaga kestabilan si partisipan dari si cash flow terapi ini? Sebenarnya selain dari gue dapet leads dari Instagram, dapet juga dari word of mouth teman-teman alumni, yang biasanya gue lakukan adalah community to community. Community itu kayak gimana tuh? Jadi gue tuh suka diundang sama, gue punya rate khusus untuk teman-teman komunitas ya, boleh ya. siap, langsung DM. Langsung DM boleh. Jadi gue tuh karena memang biasanya teman-teman yang ada di komunitas kan mereka pasti udah punya interest yang sama. Yang kedua biasanya mereka udah punya rasa ingin belajar yang lebih tinggi. Kalau lo nggak punya rasa itu pasti lo mendingan di rumah aja mager nonton Netflix gitu kan. Iya. Kalau mereka udah sampai datang ke komunitas, pengen belajar bareng, apalagi yang punya topik secara khusus, mereka udah pasti punya semangat belajar yang lebih tinggi. Jadi biasanya gue tuh suka kerja bareng sama-sama teman-teman yang juga punya komunitas. Misalnya komunitas terakhir tuh gue ngobrol sama teman-teman yang komunitas Life with Less yang lagi mendengungkan hidup minimalis. Iya, hidup minimalis gue tahu. Kan sejalan banget tuh, sejalan banget. Gue berusaha untuk kita ya pakai uang secukupnya, jangan sampai overspending, doom spending gitu-gitu. Nah, sementara mereka juga kayak menghindari konsumsi yang berlebihan. Nah, itu kan nyambung banget ya. Nah, jadi akhirnya kita tuh tukeran untuk kayak memberikan sharing knowledge lah di situ ya. Jadi biasanya dari situ. Jadi ya karena komunitas paham banget, mereka nggak punya budget secara khusus gitu. Jadi biasanya in return adalah gue boleh promo kelas-kelas gue di komunitas mereka. Oke. Berarti dia bukan mereka nyediain. Mereka cuman ibaratnya promo lo punya CFT, nanti nanti siapa yang mau join ya, bukan di situ ya, bukan ibaratnya kayak cariin ini gue dong, cariin gue member gitu ya. Atau kalau nggak ke komunitas parent sih. Parenting. Karena kan mereka pasti support group ya. Concern banget kalau komunitas parenting tuh biasanya concern banget sama ngobrolin uang pendidikan anak. Ya. Nah, jadi gue biasanya memberikan mereka edukasi tentang gimana sih nyiapin dana pendidikan anak. In return, ya udah kalau emang ternyata pengen belajar lebih dalam lagi, pengen ngebenerin keuangannya, yuk ikut cash flow terapi gue. Gitu. Kalau parenting kan sudah pasti dia relate ya, life kalau kata yang minimalis living itu juga itu. Apa aja sih sebetulnya Mbak kalau selain dua itu komunitas yang menurut lo tuh relate banget sama finance gitu ya. Yang emang bisa bener-bener bisa di-grab sama content creator di finance. Kayaknya mostly tuh banyak. Gini loh, sebenarnya tuh banyak karena kayaknya 90% kehidupan kita tuh urusannya adalah finance. Transaksi keuangan gitu. Tapi nggak semuanya jadi, bisa kan? Harusnya nyambung, tapi biasanya kalau yang visinya berseberangan tuh agak sulit gitu. Contoh teman-teman komunitas belanja gitu, komunitas just tip. Komunitas yang senengnya belanja gitu, ya agak susah karena lo akhirnya jadinya berseberangan kan. Nah itu yang agak susah sih. Jadi kalau
hal-hal kayak gitu biasanya gue kayak ya udah just spend your money wisely aja gitu. Kita tetap boleh kok punya hal-hal yang sifatnya entertaining atau hal-hal yang sifatnya lifestyle, tapi lagi-lagi itu semua tuh ada batasnya. Itu doang yang bisa gue sampaikan. Karena kalau gue bilang sampai nggak bisa berhenti, lo nggak boleh belanja. Yang ada lain cerita antar jadinya. Nanti langsung pintu keluar di sebelah sana. Diusir saya. Oke, Mbak Nadia. Jadi kalau bisa gue lihat sekarang community itu bisa jadi salah satu revenue stream lu sebagai content creator. Terus abis itu ada apa namanya sponsorship juga ya, endorsement juga tuh udah ada. Ada lagi nggak sih kalau dari media sosial yang masuk di pendapatan lu gitu? Sebenarnya banyak dari teman-teman kreator yang lagi ngajakin gue untuk bikin, dan gue juga banyak ngelihat mereka tuh bikin kayak eksklusif konten ya. Ya. Jadi ada satu fitur di Instagram di mana lo bisa lihat story yang sifatnya lebih eksklusif dengan lo membayarkan sejumlah iuran gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu menarik juga untuk diulik, tapi gue belum nemu aja sih kira-kira apa yang gitu mau ya? Gue berikan gitu, karena tentu saja gue nggak mau asal-asalan kalau cuma mengandalkan so-called die hard fans gitu kayak pasti lo gue subscribe deh. Nah itu tuh ya harusnya ada sih, pede banget. Ada lah pasti. Tapi dari si sudut pandang gue masih merasa harus ada sesuatu, harus ada valuable things yang bisa gue berikan gitu. Itunya belum nemu. Itu lagi masih dalam proses riset ya. Masih dalam proses riset. So far kalau gue boleh tanya nih, kalau dari antara CFT sama endorsement, paid promotion gitu, lebih besar yang mana tuh, Bu Nadia? Waduh. yang dominan yang mana tuh? Yang dominan rata-rata setiap bulan sebenarnya sih mereka tuh saling ngelengkapin. Karena gini, gue tuh dari banyaknya tawaran yang masuk nggak semuanya bisa gue ambil. Karena gue lumayan strict di bagian-bagian tertentu. Karena merekomendasikan produk keuangan tuh mesti hati-hati gitu. Nggak bisa sembarangan ya udah rekomen aja. Nah yang kedua adalah gue nggak merekomendasikan produk yang nggak gue pakai. Jadi kayak misalnya kalau lo lihat gue lagi promosiin satu manajer investasi, promoin satu bank, itu pasti gue pakai. Oh tuh pasti lo pakai juga ya? Gue pakai itu, gue pakai dulu ada proses gue merasakan fitur-fiturnya, baru gue bisa melakukan endorsement. Kalau boleh tahu brand tadi kan lo bilang ada kalau produk yang nggak lo pakai, lo nggak bakal terima endorse-nya gitu ya. Nah kalau dari segi industri keuangan ya atau non keuangan, nah perusahaan brand-brand apa yang lu hindarin ketika lu ditawarin endorsement gitu? Gue sekarang masih menghindari hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan politik. Itu satu. Jadi musim kampanye itu tawarannya banyak banget, say. Oh banyak banget. Oh iya? Oh disuruh bahas apa kalau gitu? Gue penasaran deh. Gue penasaran deh perencana keuangan bahas apa? Disuruh bahas program saya. Oh iya? Oh bahas program waktu itu ini tuh akan memberikan signifikan dampak keuangan kepada rakyat gitu. Gue kayak gitu ya? Maaf dulu, enggak dulu gitu. Banyak ya. Itu by the way itu yang approach lo waktu itu agensinya atau dari agensi sih. Dari ini dari bukan dari personal langsung. Bukan dari politika langsung. Politik Anda siapa gitu ya, tapi nggak dulu ya. Nggak dulu, takut beneran. Nah, yang kedua hal-hal yang berhubungan dengan karena gue belum ngulik dan gue masih takut banget. Gue masih menghindari hal-hal cryptocurrency. Ya, why? Kenapa tuh? Karena gue belum ngulik, jadi gue belum berani ngasih rekomendasi. Gue udah punya, gue udah coba, tapi gue masih belum ngerasa srek untuk share ini ke audiens gue. Baik, oke. Karena gue kayaknya belum ketemu kayak iramanya gimana untuk lo untuk jadi gue belum gitu merasa punya expertise untuk kayak ini tuh gue udah coba ya, terus ini bagus, ini jelek, ini resikonya gini, gue belum bisa share itu. Yang kedua cryptocurrency, politik, cryptocurrency, terus apa lagi ya, hal-hal yang dan gue menyesuaikan dengan risk appetite dan risk profile gue adalah orang yang konservatif to moderate.
Jadi mostly ya kalau lo lihat ya yang gue promosiin tuh pasti ya produk-produk yang aman-aman aja gitu. Ya gold gitu ya, Iya, gold, reksadana, saham juga reksadana, kadang-kadang ada juga obligasi ya. gitu. Blue Udah. chip juga ya kadang-kadang lu bahas juga kan. Karena ya udah emang itu aja yang adanya di apa namanya di portfolio gue gitu. Yang di exposure portonya gitu. Jadi kalau kripto Betul. ya walaupun ada exposure di kripto cuma ya masih dicari lah caranya bagaimana untuk belum pede, Ibu belum Nadia pede, ini say. promo kripto ini gimana nih? belum pede saya, mohon maaf. Oke. Itu dari segi konten, dari segi monetization. Oh ya, ini dia nih. Ini kalau gue boleh tahu nih, Mbak Nadia nih. Kurang lebih berapa sih belum juga gue tanya nih. Ini suruh buka SPT ini takut banget. Nggak, kayak kira-kira aja nih gitu. Kalau dalam sebulan itu income berapa kalau dari konten itu sendiri, Ibu Nadia? Ya lumayan lah. 100. Bisa beli Innova Reborn. Woi. Bercanda. Mantap. Innova Reborn. Bercanda. Ibu Nadia. Nggak bohong, nggak bohong. Bercanda. Jadi gini, gue tuh kalau gue lihat ya, let's say look back setahun terakhir, industri ini tuh naik dan turunnya ada banget. Ada bulan-bulan di mana kayak setiap 3 hari ada tawaran. Brand spendingnya gede gitu. Iya, ada brand creator, yang spendingnya gede. Ada bulan-bulan tertentu yang mereka kayaknya udah deh Mbak, kamu kapan bisanya, kita hayu aja gitu. Kenapa jadi ikutin gue gitu. Nah, ada bulan-bulan seperti itu. Ada bulan-bulan di mana kayak berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada project satupun. Oke, baik. Nah, jadi memang penting banget untuk lo bisa punya sumber income yang berbeda-beda akhirnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, akhirnya ya gue jadi fokus untuk bikin konten yang emang konten yang non sponsorship ya, karena kan bagaimanapun audiens gue berhak untuk dapat konten-konten yang berkualitas, berkualitas gitu. betul. Nggak perlu nunggu ada endorsement dulu. Gitu. Pokoknya bikin lah ya. Bikin aja. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya wow, berapa sih penghasilan lo dari konten? Alhamdulillah lumayan. Oke, lumayan ya. Lumayan. Ya kalau misalnya di kayak gaji orang kantoran tuh bisa lah disamain. Oh iya, setara sama gaji orang kantoran level GM, level GM ya. Level GM. Level GM. GM terus Amin ya Allah. Terus di perusahaan yang listing tapi perusahaannya market cap-nya berapa nih? Amin. Ya pokoknya pajaknya kenatir ke berapa lah gitu. Oke, baik, sudah di-spill ya. Dikira-kira aja teman-teman itu berapa. Gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi sebenarnya menurut gue prestasi tertinggi dari lo konten tuh bukan di bagian penghasilannya. Bukan di income-nya justru ya. Bukan di income-nya, bukan di numbers-nya, bukan di insight-nya. Oke. Jadi ada kan yang kayak, ih gila gue seneng banget konten gue akhirnya viral gitu. Tapi menurut gue adalah prestasi tertinggi gue ketika konten adalah ketika satu ada klien yang repeat order. Oke. Satu, ada klien yang repeat order karena mereka happy dengan kinerja gue. Yang kedua adalah ketika ada audiens gue, biasanya datang dari DM atau di komen atau simply kayak lagi event ketemu terus bilang, Mbak aku pakai produk yang kamu rekomendasiin ya, itu works banget di aku seneng pakainya. Nah itu adalah prestasi kalau tertinggi gue. Simply datang ketemu gitu, Mbak Nadia aku follow kamu loh, kayak gitu juga sebetulnya. Iya, makasih itu awareness loh. Itu awareness ke kita juga loh sebetulnya. Nah itu menurut gue prestasi tertinggi konten gue adalah ada di situ ketika orang datang ke gue dan bilang, makasih ya konten lo bermanfaat di bagian sini, gue berhasil ini, gue berhasil itu, gue akhirnya bisa lepas dari utang, gue akhirnya bisa ngumpulin tabungan buat anak gue dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu menurut gue jadinya hal yang nggak bisa tergantikan oleh uang. Berarti impactful ya, intinya begitu ya. Ketika konten kita bisa benar-benar menciptakan impact tertentu ke masyarakat banyak di situ ya. Nah, sekarang gini, mungkin last question ya, Ibu Nadia nih. Takut banget gitu. Ini kayak kursi panas nih makanya. Sebetulnya gini, kita kan ngelihat sekarang persaingan di dunia content creator khususnya finance ini udah mulai ketat gitu. Mungkin dulu awal-awal pandemi itu kan sebetulnya melahirkan banyak content creator di finance juga secara nggak langsung ya. Baik dia yang ngebahas saham dan lain sebagainya. Bagaimana lu melihat ini, Mbak? Sebenarnya kalau kita lihat
opportunity-nya masih ada banget. Masih ada banget. Karena orang Indonesia tuh banyak dan kita butuh edukasi yang lebih banyak lagi gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ya baik lagi urusan uang tuh selalu ada dalam hidup kita. 90% yang kita lakukan tuh berhubungan sama uang. Jadi ya probabilitasnya dan opportunity-nya juga masih luas. Tapi yang mau gue sampaikan adalah kalau lo adalah kreator finance, untuk bisa kasih rekomendasi produk finansial itu kan harus punya lisensi. Jadi hati-hati di bagian situ. Tapi ada banget bagian-bagian lain yang sebenarnya bisa lo kulik. Bisa dikulik. Sharing pengalaman, ya kan, sharing pengalaman, terus kayak ngasih tahu journey lo seperti apa, atau apa yang akan lo hadapi ketika lo menjadi dewasa. Oh gini loh caranya lapor pajak. Itu banyak loh orang yang nggak tahu. Dibocorin loh. Gini loh caranya pertama kali buka rekening buat lo investasi. How to ya sebetulnya ya. Jadi hal-hal yang menurut kita sepele tapi ternyata itu berguna informasinya buat banyak orang. Jadi ya hal-hal yang mungkin bisa useful seputar keuangan yang emang bisa applicable lah ya. Orang berarti bisa ditarik kesimpulan masih ada potensi ya. Masih banget ya, walaupun sekarang kayak kesana kayak red ocean banget ya, banyak kreator yang bermunculan gitu. Hai. Oke deh, sebelum kita tutup nih, gue mau pesen dong buat teman-teman kreator yang lagi berjuang nih, mungkin naikin engagement atau be relevant di dunia perkontenan ini. Mbak Nadia, monggo. Menurut gue yang mau gue sampaikan adalah just post your content. Selama itu informasinya berguna dan tidak menyesatkan, gak usah overthink, just post your content. Nextnya adalah yang mau gue sampaikan, jangan pakai jalur flexing. Flexing? Karena, gak boleh ya? Ya bukan gak boleh, gue cuma takut itu jadi backfire buat lo aja gitu. Karena jejak digital itu nyata. Jadi kalau emang kamu pengen ya be valuable aja. Kayaknya orang akan tetap notice lo kalau informasinya itu baik. Nggak usah pakai jalur-jalur yang gitu-gitu. Itu aja. Oke guys, itu dia ya. Thank you banget Mbak Nadia atas sharingnya ya. Thank you juga teman-teman. Jangan lupa ya, pokoknya jangan flexing dan tetap tetap share apa yang emang berdasarkan pengalaman lu dan lu kuasain ya. Thank you banget guys sudah stay tune di episode kita kali ini ya. Semoga apa yang obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman, dan bila kamu suka sama konten-konten kami, silakan like dan share video ini atau subscribe channel YouTube ini. Dan kamu juga bisa dengerin Spotify kami, dan karena di situ banyak banget konten-konten yang nggak saya tampilkan di YouTube ya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di @impactful.voices. Keep learning, stay inspired, and never stop growing. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. Thank you.